warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi bersama saya, Lenggogeni SPTI, saya bertugas di SDN 01 Ladang Cici. Dan saya Fitria Nelvi, saya bertugas di SD Negeri 02 Aur Kuning. Dan saya Eva Buswinawati, mengajar di SDN 03 Pekanbaru. Baik, kami bertiga nanti akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yaitu mengenai supervisi akademik, yang mananya kami nanti akan berbagi peran menjadi coach, menjadi coachee, dan sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Pia, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Jadi saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Ibu. Betul Bu, saya akan melaksanakan coaching dengan teman saya. Kebetulan dia sedang menelpon saya, dia katanya mau curhat tentang masalah yang dihadapi. Oh seperti itu, baiklah Bu. Jadi saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang nantinya akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya mengembangkan kemampuan coaching saya nanti. Jadi sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan ya Bu untuk menilai proses coaching yang Ibu lakukan. Boleh Bu, kira-kira gimana tuh prosesnya Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu nanti sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Jadi prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu? Ya Bu. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah Ibu kira-kira berkenan? Iya Bu, saya siap untuk melaksanakan proses. Ya, kira-kira Bu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali itu Bu. Nah, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Baik Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini semakin meningkat. Ya, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kalau yang ingin saya kembangkan lebih fokus itu ingin mengamati mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Jadi kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya. Boleh Bu. Jadi untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, kira-kira apa yang Ibu inginkan nanti? Seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi-potensinya sendiri. Baiklah kalau begitu Bu, nanti setelah ini silakan Ibu Pia nanti melakukan coaching dengan semangat. Nah nanti semoga berhasil coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Pia. Bagaimana kabar Bu Pia pada hari ini? Waalaikumsalam Bu Eva, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Eva kabarnya? Alhamdulillah sudah sehat Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat pada hari ini ya Bu ya. Amin Bu Eva. Bagaimana Bu Eva? Sepertinya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan atau bicarakan? Sebenarnya iya Bu, ada masalah yang saya diskusikan sama Ibu. Jadi saya tanya dulu apakah Ibu sibuk pada hari ini? Tidak Bu Eva. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Eva? Begini Bu,
Mengenai apa itu Bu Eva? Gini Bu, ada beberapa anak murid saya di mana perhatian orang tuanya itu kurang Bu. Ini dilihat ketika anak itu belajar, kadang-kadang perlengkapannya tidak ada, kemudian kadang-kadang dia terlambat datang ke sekolah. Jadi setelah saya tanyakan Bu ya, ternyata di rumah dia tidak diperhatikan ketika belajar. Jadi di sini setelah saya perhatikan, saya lihat ternyata anak ini kurang motivasinya dari orang tuanya karena mungkin orang tuanya bekerja sehingga perhatian terhadap anaknya itu tidak ada perhatian untuk anaknya seperti itu Bu. Saya mengerti ya Bu. Tantangan seperti ini Bu memang sering dihadapi oleh kita guru. Sebelum kita mencari solusi, saya ingin kita bersama-sama memahami akar masalahnya. Menurut Bu Eva, apa yang menyebabkan orang tua kurang terlibat? Ya, karena menurut saya orang tua itu kan harus memperhatikan perkembangan anaknya sehingga anak lebih baik lagi dalam belajarnya. Di sini saya lihat kurang terlibatnya orang tua karena sibuk bekerja seperti itu. Itu poin yang bagus Bu. Kesadaran orang tua memang sangat penting. Selain itu mungkin juga ada faktor lain seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua, atau bahkan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Sekarang mari kita cari solusinya ya Bu. Apa saja yang saya lakukan sejauh ini dalam melibatkan orang tua? Saya sudah mencoba berbagai cara ya Bu, seperti mengirim surat undangan atau menghubungi orang tua melalui telepon dan WA dan mengadakan pertemuan orang tua, tapi hasilnya masih kurang memuaskan karena kadang-kadang ada orang tua ini datang, kadang ada tidak dengan alasan mereka bekerja, kemudian tidak bisa izin keluar. Jadi ini yang membuat saya bingung apa yang harus saya lakukan. Mungkin bisa berbagi pengalaman atau mungkin ada saran dari saya mungkin. Kira-kira Bu Eva dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, rencana Ibu ke depannya bagaimana? Mungkin saya akan mencoba pendekatan yang berbeda Bu. Bagaimana kalau saya akan melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar di kelas, misalnya mengundang orang tua untuk menjadi narasumber atau membantu dalam kegiatan proyek atau kelima. Nah, di sini nanti orang tua akan terlibat langsung sebagai narasumber memberikan materi kepada murid. Di sini pun orang tua akan melihat bagaimana anak-anaknya belajar. Nah, mungkin dengan mereka melihat anak-anaknya belajar di sekolah, melihat perkembangan, jadi tergeraklah hati orang tua ini untuk memperhatikan anaknya. Mungkin seperti itu. Ide yang Bu Eva sampaikan sangat bagus. Saya rasa orang tua akan lebih tertarik jika mereka bisa melihat langsung bagaimana proses belajar anak mereka di sekolah. Apa kira-kira dukungan yang Bu Eva butuhkan agar rencana yang Bu Eva susun ini bisa berjalan dengan lancar? Untuk kegiatan ini ya Bu ya, rencananya mungkin yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian murid dan orang tua, karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Nah, seperti itu rencananya. Ide Bu Eva, rencana Bu Eva bagus sekali. Kita memang perlu berkolaborasi dengan orang tua, dengan semua pihak agar apa yang kita rencanakan, yang kita planningkan itu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Kalau sudah melakukan kegiatan ini, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencananya? Insya Allah saya akan melakukannya dalam minggu depan. Minggu depan ya Bu. Oke ya Bu. Saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Sama-sama ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih juga sama Ibu karena sudah mau mendengarkan curhatan saya. Dengan curhat sama Ibu, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya pun berharap sama Ibu untuk memotivasi saya agar planning dan rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, Beva, masih ada lagi yang mau disampaikan? Rasanya tidak ada lagi Bu.
Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudahkah Ibu melakukan coaching? Alhamdulillah sudah Bu, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Jadi bagaimana prosesnya tadi Bu? Apakah yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Alhamdulillah lega sekali Bu. Saya senang karena bisa bantu teman saya menjelaskan masalahnya dengan menggali semua potensi yang ada dalam diri. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu. Dan senang sekali bisa menerapkan pendekatan Tirta ini. Alhamdulillah. Saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta ini, dan saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, ada identifikasinya, ada tanggung jawab, semuanya sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan dan pengamatan Ibu. Itu akan bantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching yang tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali potensi yang ada pada si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya proses coaching ini bisa lebih lancar. Ya, kira-kira apa lagi yang bisa kita bicarakan Bu, atau ada yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Sudah cukup, berarti kalau tidak ada lagi diskusi kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Terima kasih Bu atas pengamatannya Ibu, atas supportnya Ibu selama observasi tadi. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu Pia. Gimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat Bu Pia. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan teman sejawat. Oh iya Bu, rencana saya akan melakukan coaching dengan teman saya Bu. Tadi sudah berbincang-bincang dengan teman, jadi dia ingin curhat mengenai masalah yang dihadapinya beserta dengan muridnya, seperti itu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai permasalahan kucing yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Semoga dengan adanya Ibu, saya lebih baik lagi nanti coachingnya. Baik Bu Eva, sebelum Ibu memulai coaching ini, kita diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan teman Ibu. Baik Bu. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Berarti sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya? Benar Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan proses coaching ini. Apakah kira-kira Ibu bersedia dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti? Insya Allah saya siap dan dengan senang hati Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti apabila Ibu akan melakukan coaching dengan teman sejawat Ibu? Saya rencananya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini ya Bu ya, mulai dari kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh ini dengan kita memperhatikan
menemukan permasalahan daripada coaching kita, jadi kita bisa mendengarkan unek-uneknya. Kemudian yang kedua dengan mendengarkan aktif, mendengarkan permasalahan-permasalahan dari coaching. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini bisa nanti menggali apa-apa saja permasalahan dari coaching saya, dan nanti coaching saya itu akan dapat mencari solusi dari permasalahannya. Jadi rencananya seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Eva. Nanti saya akan coba membantu mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan teman Ibu. Baik, Bu. Agar kemampuan coaching saya ini lebih meningkat lagi dan semoga lebih bagus lagi seperti itu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Eva kembangkan nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu kompetensi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Rencananya seperti itu, Bu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih memfokuskan untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Baik, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa kira-kira? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan cara menggali potensinya sendiri. Seperti itu, Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan diskusi kembali. Semangat ya Bu, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Terima kasih, Bu, atas sarannya, dukungannya. Semoga kegiatan saya nantinya bagus dan lebih semangat lagi coachingnya nanti, dan saya pun lebih semangat lagi nanti mendampingi teman saya nanti. Seperti itu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum, Bu Net. Bagaimana kabar Bu Net hari ini? Waalaikumsalam Bu Eva. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Eva bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat juga. Semoga kita selalu sehat ya, Bu Net ya. Katanya Bu Net mau berbicara dengan saya ya. Iya Bu Eva. Jadi saya saat ini sangat merasa gundah gulana ini Bu Eva. Saya merasa kehilangan cara atau jalan keluar bagaimana agar siswa saya di kelas 4 ini Bu Eva, mereka itu bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Sekarang ini kebanyakan dari siswa saya itu masih banyak yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran Bu Eva. Ya, jadi siswa Ibu masih banyak yang belum lancar membaca. Ya. Sementara sudah berada di kelas 4 ya, Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini? Jadi dengan percakapan ini Beva, saya ingin mencari solusi bagaimana caranya siswa saya di kelas 4 ini semuanya lancar membaca Al-Quran dan tidak terbata-bata lagi. Karena dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada hadis, ada Al-Quran yang menjadi dalil dari setiap hukum yang kami pelajari. Tentunya mereka harus bisa membaca Al-Quran, tidak terbata-bata lagi, seperti itu Bu Eva. Oke Bu Nadia, saya paham. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Jadi kita fokuskan pada mencari solusi agar siswa kelas 4 Bu Nadia ini dapat lancar membaca. Mari kita mulai ya Bu Nadia. Ya, baik Bu Eva. Sekarang mari kita coba untuk mengidentifikasi situasinya Bu Nadia. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu Net merasa sudah pencapaian tujuannya? Jadi dari skala 1 sampai 10 mungkin baru 5 baru tercapai untuk Bu Eva, karena masih banyak siswa saya yang belum lancar membaca Al-Quran di kelas 4 ini Bu Eva. Oke, saya mengerti. Bagaimana menurut Ibu, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai skala yang lebih tinggi lagi? Dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini? Jadi kekuatan yang saya miliki kira-kira Bu Eva,
saya akan mencoba menerapkan kepada siswa ini untuk membaca Al-Quran setiap pagi. Sebelum mereka memulai pembelajaran, mereka itu membaca Al-Quran secara rutin setiap pagi itu kurang lebih 5 menit atau 10 menit setiap harinya. Seperti itu, Bu. Ya. Kira-kira adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat untuk mewujudkan semua ini, Bu? Mungkin dengan melaksanakan program seperti ini, Bu Eva, siswa-siswa ini akan lancar membaca Al-Quran dengan sendirinya, Bu. Karena kalau dirutinkan, tentunya mereka akan ingat bacaan huruf dalam bacaan Al-Quran itu. Nah, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Ini kalau seandainya ada kendala ya Bu ya, ada kendala atau permasalahan, kira-kira seperti apa itu Bu? Kira-kira kalau kita melaksanakan rutinitas membaca Al-Quran setiap paginya, kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum mulai belajar, ini Bu Eva, hambatannya kira-kira Al-Quran yang kurang di kelas 4 ini tersedianya, Bu Eva. Menurut Ibu, apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan TU dengan pegawai perpustakaan. Jadi saya akan menanyakan adakah Al-Quran di perpustakaan yang bisa kami pakai atau dipakai oleh siswa di kelas 4, sehingganya kelas 4 ini semua siswanya punya Al-Quran sendiri yang bisa dibaca setiap paginya secara rutin, Bu. Seperti itu ya Bu ya, itu adalah sebuah langkah positif dan rencana yang paling bagus Bu. Sekarang bagaimana menurut Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Jadi untuk mencapai tujuan ini, Bu Eva, selain dengan petugas pustaka tadi, saya akan berkolaborasi juga menerima masukan, kritikan atau hal yang membangun dari kepala sekolah, dari wali kelas 4 khususnya, dan juga orang tua siswa. Bagaimana kami ini bersama-sama memotivasi siswa ini sehingganya mereka ini lancar semuanya membaca Al-Quran. Ya Bu ya, itu adalah sebuah langkah yang bagus sekali. Bagaimana dengan jangka waktunya? Kira-kira kapan Ibu melakukan ini? Jadi saya akan mulai minggu depan kira-kira, Bu. Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini saya bisa melihat perubahan pada siswa saya. Mudah-mudahan mereka lebih lancar dalam membaca Al-Quran, tidak terbata-bata lagi, sehingganya ketika proses pembelajaran pendidikan agama Islam mereka bisa mengikuti dengan baik. Ya. Jadi bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana Ibu ini? Keberhasilannya nanti bisa saya lihat, Bu, dari seberapa banyak siswa kelas 4 ini nantinya yang bisa dengan lancar membaca Al-Quran, tidak terbata-bata lagi. Selain itu mereka punya motivasi yang tinggi dalam membaca Al-Quran. Itu yang paling hebat dan pujian sekali ya Bu ya. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu merencana menghadapinya? Jadi saya akan mencoba alternatif lain kira-kira ini, Bu Eva. Jadi alternatif solusi yang lain jika rencana awal ini tidak berhasil, jadi saya akan berbicara dengan guru wali kelas, kepala sekolah, dan juga nanti wali murid. Nah, untuk mendapatkan masukan atau saran dari mereka ini. Benar, bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa saya semuanya lancar membaca Al-Quran.
Al-Quran dan tidak terbata-bata lagi. Kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Mungkin Bu Eva, saya akan terus memantau bagaimana perkembangan dari bacaan Al-Quran siswa-siswa saya. Apakah sudah ada perubahan positif atau belumnya, nanti akan saya perhatikan, Bu Eva. Itu hebat sekali ya Bu ya. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya, ya Bu ya. Ya baik Bu Eva, terima kasih ini sebelumnya Bu Eva. Saya sangat menghargai sekali dukungan masukan dari Ibu Eva. Terima kasih sekali lagi Bu Eva. Sama-sama Bu. Baiklah Bu, kita akhiri pembicaraan hari ini karena waktu kita untuk saya juga tidak banyak. Semoga rencana aksi Ibu membawa perubahan positif di sekolah Ibu terkait siswa yang belum lancar membaca. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Bu. Tetap semangat ya Bu Net ya. Ya, insya Allah Bu. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bu Eva hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana keadaan Bu Pia? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Bu Eva sudah melaksanakan proses coaching. Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Prosesnya tadi insya Allah berjalan dengan lancar. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu melaksanakan proses coaching bersama teman Ibu tadi? Saya setelah melakukan coaching tadi bersama teman itu rasanya senang dan lega karena saya dapat membantu teman saya menyelesaikan masalahnya. Nah, sehingga tadi dengan teman saya curhat, kemudian saya pun dapat menggali permasalahan dan potensi yang ada pada diri teman saya ini. Kemudian dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, mencari solusinya. Itu adalah sesuatu yang membuat saya senang. Kemudian saya bangga, ternyata saya bisa membantu teman saya. Seperti itu. Kira-kira selama proses coaching tadi ada lagi tidak permasalahan yang Ibu Eva alami? Tadi saya melakukan coaching tadi, alhamdulillah karena adanya kami kerjasama, saling saling terbuka, kemudian saya pun mendengarkan dengan sepenuh hati, memang memperhatikan sekali, mendengarkan keluhan mereka, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Eva. Tadi saya juga sudah memperhatikan dan mengamati apa yang Ibu lakukan selama proses coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta. Saya juga melihat coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus, sudah lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan dengan baik bersama teman Ibu. Dan Ibu pun sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama melaksanakan proses coaching tadi. Iya Bu, karena tadi kami saling terbuka tadi, kemudian saling berdiskusi, kemudian saya mendengarkan dengan baik tadi, alhamdulillah kegiatan tadi berjalan lancar. Dan saya pun berterima kasih kepada Ibu atas bantuan pengamatan Ibu tadi. Semoga dengan pengamatan Ibu tadi nanti saya akan mendapatkan apa saja kelemahan dan kekurangan yang harus saya hadapi, yang harus saya perbaiki untuk coaching selanjutnya, seperti itu Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Mana tahu ada lagi selain mengenai kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching Ibu mungkin selanjutnya. Yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dapat menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan pertanyaan yang berbobot ini, tanpa sadar nanti teman saya atau coach ini akan menyampaikan keluhannya, kemudian dia pun akan menyampaikan nanti ide-ide yang ada pada dirinya. Nah, mungkin seperti itu Bu. Jadi intinya di sini adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oh ya Bu ya, secara umum semuanya yang Ibu terapkan sudah berjalan dengan baik. Semoga proses coaching Ibu ke depannya bisa lebih baik lagi
dan antara ibu dengan coaching bisa lebih menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada si coaching. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukan daripada Ibu, karena itu sangat membangun bagi kegiatan saya selanjutnya Bu. Sama-sama Bu. Kira-kira Ibu ada lagi yang mau dibicarakan? Mana tahu ada lagi permasalahan yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu sampaikan nanti di coaching selanjutnya. Alhamdulillah untuk sementara ini sepertinya cukup Bu. Tapi seandainya nanti saya ada permasalahan, mungkin saya akan mencari Ibu lagi. Itu tergantung Ibu, apakah Ibu nanti bersedia atau ada waktu nanti bisa saya hubungi lagi Bu. Insya Allah Bu Eva, saya selalu ada waktu saling berbagi dengan Bu Eva. Kapanpun Bu Eva membutuhkan, silakan hubungi saya. Jika memang tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, kita cukupkan saja hari ini diskusi kita. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu, saya pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah melihat saya, kemudian memberikan saran dan motivasi saya. Terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Net. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabar Bu Net pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Bu Eva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat dan selanjutnya akan selalu sehat ya Bu ya. Saya dengar Ibu Net akan melakukan coaching ya dengan temannya. Iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau nelfon Bu, mungkin mau curhat atau mau apa yang akan ada permasalahan mungkin yang akan dibicarakan, ya ada yang dihadapi mungkin. Jadi beliau tadi menelpon ingin bertemu dengan saya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, baik Bu Eva, dengan senang hati tentunya kalau Bu Eva nantinya bisa memperhatikan, melihat sekaligus nanti memberikan masukan terhadap coaching yang akan saya lakukan nanti. Baiklah Bu Net, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Bagaimana Bu Net? Baik Bu, siap. Saya akan siap untuk mendengarkan, menjawab nanti pertanyaan dari Ibu. Jadi nanti saya akan menilai Bu Net itu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Di mana di sini adanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu alurnya. Ya, ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Net sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Net bersedia? Insya Allah bersedia Bu, saya siap untuk melaksanakannya. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Net kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Jadi nantinya Bu Eva, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini tentunya Bu. Mulai dari kehadiran penuh, saya bisa mendengarkan dengan aktif nantinya, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya. Bersedia kan Bu? Ya, insya Allah dengan senang hati Bu. Ini nantinya tentunya akan bermanfaat sekali bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Tentunya kompetensi ini akan semakin meningkat Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifiknya yang ingin Ibu Net kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi ketika mendengarkan secara aktif ini Bu, dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya. Kalau begitu, nanti saya akan fokus pada pengamatan yang kedua mengenai kompetensi tersebut. Seperti itu ya Bu ya? Ya Bu.
untuk indikatornya ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Untuk indikatornya itu Bu, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan masalah, untuk menemukan solusi dari masalah yang dia sampaikan nanti, dan mengenali potensi apa yang ada pada diri coach tersebut. Baiklah sebenarnya kalau begitu setelah ini silahkan melakukan coaching dengan semangat, kemudian semoga sukses dan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Net ya. Ya baik Bu. Mungkin demikian dulu ya Bu Net, nanti selanjutnya saya akan mendengar informasi dari Bu Net bagaimana perkembangannya nanti. Ya, Bu. Bu Net ya. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Bu Eva. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Pia. Bagaimana kabarnya Bu Net? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Pia bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Net. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bu. Ya, mudah-mudahan kita diberi lindungi oleh Allah ya Bu Net, dan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ya Bu Net ya. Ya, amin ya. Jadi bagaimana nih Bu Pia, kayaknya Ibu ini ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Benar sekali Bu Net, saya ingin sekali curhat mengenai permasalahan yang saya hadapi, terutama sekali dari segi pembelajaran di sekolah. Banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, terutama mengenai masalah dengan anak-anak. Untuk lebih lanjutnya, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami. Begini Bu Net, kemarin ini kan udah beberapa 2 minggu atau 1 minggu ini kan kita melaksanakan Mister. Jadi ketika melihat hasil belajar anak, saya sangat kecewa sekali dengan usaha yang rasanya kami bersama usahakan. Rasanya belum puas rasanya dengan nilai yang diperoleh oleh siswa saya. Tidak hanya membahas soal saja, kami bank soal, semua soal, semua materi sudah diberikan kepada anak. Tidak hanya diberikan, juga diadakanlah proses pembelajaran, tidak hanya belajar pagi, siangnya juga diadakan belajar tambahan supaya materi yang diberikan itu dikuasai oleh anak. Ternyata Bu Net, ketika diadakan ujian, nilai anak ini sangat mengecewakan. Setelah ditelusuri, rupanya anak ini mungkin bermasalah dari segi memahami bacaan. Itu kira-kira Bu Net permasalahan yang saya hadapi sehubungan dengan nilai belajar anak yang sangat mengecewakan sekali. Kalau begitu baik Bu Pia. Jadi seperti yang Bu Pia sampaikan tadi, saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu alami, yang Ibu hadapi, yaitu tentang rendahnya nilai anak-anak atau siswa Ibu di kelas. Ini mungkin disebabkan karena literasinya yang kurang mungkin ya Bu. Ya benar Bu. Sepertinya memang anak-anak kurang dari segi literasi, kurang dari segi membaca, karena anak-anak kayaknya pengaruh zaman pula kali ya Ibu ya. Anak-anak ini lebih suka segala satunya lihat dari segi audio visual mungkin. Jadi bacaan-bacaan ini agak kurang bagi anak untuk membacanya. Jadi ketika dikasih soal yang dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 50, semua soalnya literasi semua. Jadi anak ini cepat bosan kayaknya. Jadi mereka lihat aja mungkin kayaknya pilihan jawabannya. Jadi apa saja, sesuka hatinya saja mereka menjawab tanpa dipahami betul makna dari pertanyaan tersebut. Akhirnya dengan pertanyaan sebenarnya mudah bagi mereka, tapi setelah mereka baca soal tersebut dengan seadanya saja tanpa mereka pahami, akhirnya banyak mereka yang di soal objektif rata-rata itu banyak salah. Padahal kalau ditanya langsung ke mereka pertanyaan tersebut tanpa mereka membaca bacaan yang panjang tersebut, mereka bisa sebenarnya. Oh, seperti itu ya Bu Pia. Jadi dari permasalahan yang Bu Pia hadapi ini, apa kira-kira rencana yang akan Ibu Pia lakukan nantinya untuk mengatasi masalah ini? Otomatis Bu Net, sepertinya mungkin untuk
lebih memodifikasi di soal ulangan harian, kayaknya lebih dibuat soalnya literasi atau panjang-panjang. Tambah lagi mungkin lebih sering latihan mengenai soal-soal literasi, apalagi ini anak kelas 5 ini kan budgetnya sangat penting sekali yang literasi, karena mereka ini akan melakukan asesmen nasional. Di asesmen nasional kan ada dua itu yang akan ditanya, literasi membaca dan literasi numerasi. Kedua hal tersebut literasi, dan soalnya juga panjang-panjang, mungkin bisa jadi untuk satu soal itu panjang sekali, dan mungkin satu layar komputer atau layar laptop itu satu soalnya. Mereka harus belajar memahami seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan lebih banyak soal-soal literasi dilatihkan ke mereka, mungkin seperti itu kayaknya Bu. Ya, benar sekali apa yang Bu Pia sampaikan tadi. Jadi menurut Bu Pia ini dengan memberikan banyak latihan seperti itu kira-kira bisa meningkatkan pemahaman literasi mereka kira-kira Bu Pia. Insya Allah bisa Bu, karena biasanya semakin anak itu mengenal bermacam-macam soal, mereka pun tidak apa istilahnya tidak bosan mungkin bacanya, trik-triknya mungkin kita ajarkan pula, misalnya dengan literasi yang panjang, nanti di akhir-akhir di akhir-akhir soal tersebut itu ada sebuah pertanyaan tersebut yang perlu dipahami, mungkin berbagai macam soal literasi yang dilihatkan ke mereka, yang dilatihkan ke mereka, mereka mungkin yang terbiasa, jadi mungkin tidak santai saja dengan soal, tidak cuek saja tidak paham asal aja lah dijawab, tidak seperti itu. Mungkin mereka betul-betul pahami soal tersebut, jadi mereka mungkin bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan walaupun dengan literasi yang panjang. Ya, sangat bagus sekali kalau menurut saya Bu Pia. Selanjutnya kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan nantinya supaya rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Terima kasih Bu Net. Saya sangat butuh sekali dukungan, pertama sekali mungkin dari segi dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak yang pemangku di sekolah gitu kan, fasilitas-fasilitas sekolah kan harus izin beliau. Pertama sekali mungkin mengenai literasi numerasi, literasi membaca yang untuk bermanfaat sekali untuk asesmen nasional, itu mungkin butuh kami labor komputer untuk memantapkan kompetensi di bidang literasi ini. Jadi mungkin butuh dukungan dari kepala sekolah, seterusnya mungkin teman sejawat. Mungkin dengan adanya saling berbagi ilmu dengan teman sejawat, karena mungkin teman sejawat sudah berapa kali mencobakan, mungkin dia bisa berbagi ilmunya kepada saya. Terus dengan siswa sendiri, karena tanpa adanya semangat dari siswa untuk belajar, apapun mungkin yang kita berikan sebagai guru, mungkin akan tidak ada gunanya kayaknya. Tapi kalau dengan semangat dari siswa, insya Allah mungkin ilmu-ilmu yang kita berikan ini ada bermanfaat bagi mereka, ada akan nampak hasilnya lebih baik lagi. Terus selanjutnya yang terakhir itu dukungan dari orang tua, tanpa ada motivasi dari orang tua, ada semangat orang tua untuk menyemangati anaknya, mungkin apa yang kita rencanakan ini tidak akan berhasil, karena walau bagaimanapun orang tua sangat berperan penting untuk kesuksesan anaknya. Mungkin itu kayaknya benar yang akan dilaksanakan. Ya, bagus sekali itu Bu Pia. Jadi kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan rencana ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kolaborasi ini penting ya Bu, karena dengan berkolaborasi ini semua yang berat atau masalah yang berat itu bisa menjadi ringan dan semuanya akan berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan dari sekitar kita atau berkolaborasi dengan orang-orang sekitar kita di sekolah. Ya, benar sekali Bu Net, memang kolaborasi ini sangat penting. Tanpa adanya kolaborasi, seberapapun pintarnya seseorang guru, seberapapun banyak materi yang diberikan, tanpa adanya kolaborasi mungkin tidak akan juga berjalan dengan lancar. Ya, bagus sekali itu ya. Jadi mudah-mudahan rencana itu tadi bisa diterapkan dengan baik. Nantinya supaya hasilnya anak-anak ibu yang di kelas 5 ini meningkat literasinya secara umum. Kemudian kira-kira ini Bu Ipia kapan Ibu laksanakan kegiatan ini atau rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah rencananya mungkin mulai besok akan dicobakan dilatihkan bersama anak-anak Bu Net.
Seperti itu. Jadi besok ya Bu Pia, Bu Pia laksanakan sesuai dengan rencana yang Bu Pia sampaikan tadi. Dan saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba dan tentunya kita berharap hasilnya sangat luar biasa nantinya, sangat bermanfaat, sangat bisa membantu dalam meningkatkan literasi siswa Ibu nantinya. Terima kasih banyak atas refleksi yang Ibu sampaikan tadi dan sudah mengajak saya untuk refleksi tersebut. Sama-sama Bu Net, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Net sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek dan curhat saya. Ya, sama-sama Bu Pia. Sampai ketemu lagi ya Bu Pia. Sama-sama Bu Net, terima kasih Bu Net, sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Net. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabar Bu Net siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Bu Eva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Apakah Bu Net sudah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Eva, saya tadi sudah melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah saya rasanya lega Bu. Jadi saya senang sekali bisa membantu teman sejawat saya. Saya bisa membantu dalam menyelesaikan masalah beliau itu dengan menggali potensi yang ada pada diri beliau itu, sehingganya beliau punya rencana atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Apa yang Bu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Bu. Terus apalagi yang Ibu rasakan? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan pendekatan tirta Bu. Dan dengan pendekatan tirta ini saya senang sekali melakukan tahapan demi tahapan yang ada pada proses tirta ini. Alhamdulillah ya Bu Net ya. Tadi pun saya sudah memperhatikan kegiatan Ibu Net bersama temannya tadi dengan melakukan pendekatan tirta. Saya juga melihat tadi bagus sekali interaksi antara Ibu Net dengan temannya, saling komunikasinya bagus. Kemudian teman Bu Net tadi terbuka juga menyampaikan unek-uneknya. Dan saya lihat tadi memang kegiatan Bu Net tadi sangat bagus sekali. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Eva. Dan saya juga berterima kasih atas bantuan pengamatan dari Bu Eva tadi ketika saya melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Itu sangat membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini. Nanti kalau ada lagi teman sejawat saya yang ingin berbicara atau melakukan coaching dengan saya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, Bu Eva, saya ingin mengembangkan lagi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaches. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tentunya akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Secara umum semuanya sudah Ibu jalankan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih ini sebelumnya Bu atas pengamatan dan masukan dari Bu tadi. Ada lagi yang mungkin Ibu ingin diskusikan atau bicarakan? Rasanya sudah cukup Bu Eva. Jadi kalau sudah cukup, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja diskusi kita pada hari ini ya Bu ya. Seandainya nanti Ibu ada permasalahan lagi, ingin diskusi dengan saya lagi, boleh Bu temui saya atau telepon saya. Ya, Ya, baik. Terima kasih juga Bu Eva. Jadi kita pisah dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eva.